Cukup, Karan. Aku mendukungmu ketika kau membuat rencana bodoh itu. Koreksi, kau tidak mendukungku, tapi setuju untuk bekerja sama sehingga kau bisa buktikan bahwa aku salah dan Prithvi benar. Kau tidak meminta pada Tuhan untuk membantu kita menemukan bukti yang memberatkan Prithvi. Kau minta dia untuk memastikan bahwa kita tidak menemukan bukti yang memberatkannya. Itu yang kau minta. Jadi kita tidak mendapatkan apapun. Apa yang kau temukan? Apa kau dapat bukti? Kita tidak dapat apapun. Tidak ada bukti. Hei Kak Prita, apa kau lupa? Kita menemukan foto Prithvi dan Sherlyn yang sedang berpelukan. Apa itu masih belum cukup sebagai buktinya, Kak? Apa buktinya? Itu tidak membuktikan apapun. Kita tidak tahu bagaimana saat mengambil fotonya. Itu tidak bisa jadi bukti. Apa yang kau inginkan? Apa yang membuatmu percaya bahwa Prithvi salah dan dia berselingkuh dengan Sherlyn? Hah? Sekarang kita lihat buku harian Sherlyn. Kita akan membacanya dan mencari tahu apakah Prithvi terlibat dengan Sherlyn atau kau hanya menebak-nebak saja. Kita sudah sampai di rumahmu. Dakaran. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tunggu. Aku akan periksa buku harian hari ini. Aku akan buktikan bahwa aku benar tentang Prithvi dan kau salah. Ingatlah itu. Setiap manusia punya kecerdasan. Apa kau tahu apa yang aku rasakan? Kau telah menjadi bodoh dan kau telah membuat kesalahan besar. Pertama, kau telah membuat cerita bodoh di depan Raki. Tapi untungnya dia bodoh secara emosional karena dia mempercayaimu. Dan kedua, kenapa kau harus membuat Rishabh Lutra merasa bersalah dan membuat dia meminta maaf? Kenapa kau lakukan itu? Tolong, Rishabh datang untuk membicarakan sendiri denganku. Aku senang melihatnya tunduk. Rasanya sangat menyenangkan waktu melihatnya meminta maaf padaku seperti itu. Halo. Tujuan kita bukan untuk memuaskan ego kita, Sherlyn. Apa aku perlu mengingatkanmu? Apa tujuan kita? Apa perlunya membuatnya meminta maaf? Dan bagaimana jika dia membatalkan pernikahannya karena kesulitan? Itu tidak mungkin dilakukan. Kau tidak tahu bagaimana dia memperlakukanku ketika aku bicara tentang Karan. Dia menghinaku. Dia bicara padaku dengan kasar. Apa salahnya jika aku membuatnya merasa bersalah sekali? Menurutmu apa masalahnya? Kau itu... Kenapa kau tidak mengerti, Sherlyn? Kau harus terus berpura-pura bersikap baik di depan Rishabh karena dia berhati lembut sama seperti Prita. Kau... Akhir-akhir ini aku perhatikan, kau terlalu banyak bicara tentang Prita. Kau terus saja memujinya. Apa kau sudah gila? Aku benci. Kau sudah tidak waras, Sherlyn. Kau bicara omong kosong. Apa yang kau katakan tidak benar. Dan apa yang kau lakukan? Kita bisa saja mengalami kecelakaan. Aku sudah sangat terganggu karena kehamilanmu. Selain itu, kau telah menyalahkan aku. Sungguh? Apa ini semua salahku? Apa kau tidak bersalah? Apa kau tidak malu menyalahkanku? Aku tahu kau tidak mencintaiku lagi. Kau telah jatuh cinta pada orang bodoh itu, si Prita. Aku mengandung anakmu di dalam rahimku. Tapi kau malah kesal. Kau ingin menyingkirkan aku. Diam! Tolong diam, oke? Aku kadang berperilaku kasar. Itu karenamu. Dan kau mempunyai kebiasaan mencurigai orang lain. Itu sebabnya aku harus bicara denganmu seperti ini. Dan aku tidak punya pilihan lain. Kau membesar-besarkan masalah kecil. Dan kau tahu, segala sesuatu ada batasannya. Dalam hal ini, aku sudah tidak bisa menahannya. Lakukan sesuatu. Antar saja aku pulang, setelah itu menjauh dariku untuk beberapa hari. Aku butuh istirahat. Aku akan gila jika terus bersamamu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Antar aku pulang. Atau aku akan meninggalkanmu selamanya. Dan rencana utamamu untuk menghancurkan keluarga Lutra tidak akan pernah berhasil. Dan harga dirimu itu juga akan hancur. Apa kau mengerti?
Sayang, kau mau kemana? Dengarkan aku. Tolong. Sayang, ayolah. Tolong dengarkan aku. Kau banyak membantuku dengan mengantarku pulang. Kau boleh pergi sekarang. Silakan pergi, Prithvi Malhotra. Terima kasih. Apa yang kau katakan? Oke, baiklah. Aku minta maaf. Tolong jangan ambil hati apa yang kukatakan di mobil. Siapa yang mengenalku lebih baik darimu, sayang? Aku sangat marah. Apa kau tidak tahu bagaimana sikapku saat aku marah? Ha? Tapi aku harus mengatakannya, karena ini sudah kupertimbangkan. Aku sangat serius, Prithvi. Pergi kau dari sini. Enyahlah. Aku minta maaf kepadamu. Jangan lakukan ini. Prithvi, jangan membuat keributan. Pergi dari sini. Tinggalkan aku sendiri. Aku perlu waktu untuk berpikir dan juga beristirahat. Memangnya hal apa yang ingin kau pikirkan? Aku ingin memikirkan tentang kita. Apa maksudmu, sayang? Tentang hubungan kita. Apa yang kau katakan? Aku perlu memikirkan masa depan dan juga hubungan kita. Kau tidak perlu memikirkannya. Semuanya sudah jelas, sayang. Karena kita berdua saling mencintai, iya kan? Sudahlah, Prithvi. Tolong pergi dari sini. Jika kau membuatku semakin marah, aku akan melupakan segalanya dan mengakhiri hubungan ini sekarang juga. Tapi... Pergi! Di mana kuncinya? Apa ibu sudah pulang? Ada tanda di pintu ini. Artinya ada yang coba masuk ke rumah ini dengan paksa. Kunci. Berarti ada yang membobol kunci ini dan aku harus hubungi Prithvi. Halo. Halo Prithvi. Cepatlah datang ke sini, cepatlah. Aku segera ke sana. Prithvi, ada apa? Kau lihat ini. Ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam rumah. Yang dikatakan ibu benar. Ada yang mau masuk ke rumah. Apa? Ada pencuri, Prithvi. Ternyata yang dikatakan ibu benar. Aku pikir ibu membicarakanmu, ternyata bukan. Ada pencuri sungguhan. Pegang ini. Apa yang kau lakukan? Aku ingin menelpon polisi. Kenapa kau harus menelpon polisi? Kita harus menelpon mereka. Seorang pencuri masuk ke rumahmu. Aku yakin dia pasti datang untuk mencuri perhiasan pernikahanmu. Izinkan aku memberitahu polisi tentang hal itu. Jangan, tunggu. Ayo masuk ke dalam dan periksa apakah ada yang dicuri. Benar. Ayo. Prita. मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी।
Aku tidak tahu siapa yang mau menikah dengannya setelah pernikahan dibatalkan. Aku akan menikahinya. Apakah kau punya perasaan terhadap Sherlyn atau Prita? Dia sudah berhasil mencuri hatiku. Betapa aku berharap aku bisa menjadikannya milikku. Prita, kau tahu? Membutuhkan banyak keberanian bagiku untuk bisa mencuri fotomu ini. Tapi kau... Sebenarnya foto siapa yang dia lihat? Foto siapa itu? Foto yang mana? Lalu kenapa kau sembunyikan? Tidak, aku tidak menyembunyikan. Biar aku lihat. Tunggu sebentar. Aku Jangan, lihat, jangan, tunggu dulu. Sini, berikan. Tunggu, tidak. Biar aku tunggu lihat. sebentar. Sini, biar aku lihat dulu. Tidak. Kau tidak bisa. Katakan padaku foto siapa itu. Coba aku lihat. Aku berikan padamu. Tidak akan. Ini tidak sopan. Tidak sopan. Ini sangat pribadi. Tidak sopan. Lihat wajahmu. Aku mengkhawatirkanmu. Kau kehilangan kekasihmu. Iya, tapi aku hanya... Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Sudah lupakan. Coba aku lihat. Tidak. Karan, Tidak, jangan. coba aku lihat Karan, dulu. Aku tidak Sini, mau. Tidak. perlihatkan Tidak, padaku. tidak mau. Sudah lupakan. Biarkan aku lihat fotonya. Karan, Tunjukkan ini fotonya. foto Sherlyn. Oh, jadi foto Sherlyn? Iya. Kenapa aku tidak boleh lihat? Karena dia tidak memakai pakaian bagus. Jadi kau tidak bisa melihatnya. Oh, kau tidak mau tunjukkan karena dia pakai baju seksi? Iya, kau tahu kan aku tidak suka hal-hal seperti itu. Ya. Oke, aku tahu kau sembunyikan kebenaran dariku. Katakan padaku, ada apa? Dengarkah, ini bukan tentang pakaian Sherlyn. Itu alasan yang tidak masuk akal. Katakan sejujurnya, ada apa? Katakan. Aku menunggu. Oke, aku akan katakan yang sebenarnya. Ya. Kadang-kadang aku merasa kesal. Aku kesal kepada Tuhan. Ya, kau pasti mengeluh kepada Tuhan karena dia menjadikanmu kambing hitam dan jadikan Sherlyn sebagai bagian hidupmu. Tidak. Benar? Iya. Aku bertanya-tanya kenapa Tuhan mengirimkan Sherlyn ke dalam hidupku. Baiklah. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Batalkan pernikahannya. Kau ini sangat bodoh. Itu tidak akan mudah. Jika itu mudah, aku pasti melakukannya sejak lama. Kenapa? Memangnya apa susahnya? Sebenarnya, aku khawatir karena kau tidak menyukai wanita yang akan aku nikahi. Akan ada perselisihan di antara kalian berdua dan aku akan terjebak. Aku terjebak di tengah kalian. Itu sebabnya aku merasa khawatir. Ya, kau benar. Maksudku, Sherlyn dan aku itu tidak aku. Kita pasti akan banyak bertengkar setelah pernikahan. Tapi jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk batalkan pernikahan ini. Bagaimana kau akan lakukan itu, Karan? Aku... Nanti saja, pasti akan kuberitahu. Selamat malam. Sherlyn, kau sudah pulang? Iya, Bu. Aku sudah pulang. Ibu merasa lebih baik sekarang. Ada apa, Bu? Ibu baik-baik saja? Iya, ibu baik-baik saja. Apa kau tahu, tadi polisi di sini, mereka memeriksa setiap kamar, tapi tidak menemukan siapapun. Aku pikir, aku merasa takut tanpa alasan. Kau juga jadi stres karena aku. Aku membuatmu tidak menikmati pestanya. Tidak apa-apa, Bu. Keamanan Ibu itu jauh lebih penting. Tapi, apa polisi menemukan petunjuk? Maksudku, pencurinya mungkin berhasil membocorkan rahasia. Maksudmu? Apa ada sesuatu di kamar Ibu atau di kamarku yang hilang? Oh ya Tuhan, Prithvi ada di kamarku. Aku tidak akan memberikan Ibu alasan untuk pergi ke sana. Apa yang kau katakan? Maksudku,
bolehkah aku pergi ke kamarku dan beristirahat, Bu? Baiklah, tidak masalah. Sekarang kau tidurlah. Selamat malam. Selamat malam. Punu, Di mana ibumu? sudah tidur. Syukurlah. Sayang, aku sudah periksa kamarmu dan aku tidak menemukan tanda-tanda pencurian. Maksudku, semuanya rapi. Seandainya ada seseorang di sini, pasti barang-barang ini sudah berantakan semuanya. Coba lihat. Tidak ada yang berantakan, jadi tidak ada orang ke sini. Tidak, sayang. Aku yakin ada seseorang di sini. Tadi kan kita sudah lihat ada tanda-tanda pembobolan. Sepertinya ada yang mencoba membobol kuncinya. Waktu aku berangkat ke pesta, semuanya baik-baik saja. Aku sendiri yang mengunci. Pasti ada pencuri. Tapi sayang, jika begitu, dia pasti sudah mencuri sesuatu. Perhiasanku. Ada apa? Semuanya aman. Kalau pencurinya gagal mencuri apapun, aku harus memuji ibu. Dia pasti berteriak keras dan menakuti pencuri itu. Dan pencuri itu kabur. Sayang, kau merasa ibu melihatmu dan membicarakanmu, tapi sebenarnya bukan. Ada orang lain di sini. Ibu melakukan pekerjaan yang bagus. Ternyata bukan kau. Ibu hebat. Bagaimana jika pencurinya tidak bermaksud mencuri uang dan perhiasan? Maksudmu? Bagaimana jika pencuri itu adalah Karan Lutra? Iya, sayang. Apakah kau ingat? Rishab sedang mencari Karan di pesta. Dan Raki Lutra sedang mencari Prita. Mereka berdua mengeluhkan hal yang sama. Baik Karan maupun Prita tidak menjawab panggilan mereka. Kau periksa setiap sudut dan celah di kamarmu. Periksa dengan benar. Kau akan tahu jika ada sesuatu yang hilang. Pergilah, periksa. Buku harian. Buku harianku. Apa? Buku harian? Iya. Di mana? Apa di sana? Apa buku harianmu hilang? Apa kau mencatat semua rahasia-rahasiamu di dalam buku harian itu? Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Hah? Kau harus bisa menyimpan rahasiamu sendiri. Siapa yang menyuruhmu mencatat rahasiamu di buku harian? Ya Tuhan, coba pikirkan bagaimana jika mereka mendapatkan buku harian yang berisi semua tentang rahasiamu. Oh tidak. Oh tidak, tidak. Prithvi, tenanglah. Ada kunci kuat yang terpasang pada buku harian itu. Tidak mudah membukanya. Kau jangan meremehkan orang-orang itu. Karena aku cukup yakin mereka akan menemukan cara untuk membuka buku harian itu. Dan coba pikirkan, bagaimana jika buku harian itu benar-benar ada pada mereka? Bagaimana jika mereka membukanya? Bagaimana jika mereka membukanya dan mengetahui semua tentang rahasia kita? Kita akan mendapat masalah. Kita akan terungkap. Itu akan menjadi akhir bagimu dan aku. Semuanya akan berakhir. Selesai. Benar-benar selesai. Sial! Kenapa? Kenapa? Kenapa kau harus mencatat semuanya di buku harian itu? Pertama kau hamil, lalu mereka punya buku harianmu itu. Itu berarti kita berada dalam situasi yang sulit karenamu. Kenapa?
Sebenarnya apa isi buku ini? Sherlyn adalah orang yang sangat licik. Tapi dia pasti menulis sesuatu di buku ini karena kegembiraannya yang terbukti. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya membukanya. Dan cari tahu siapa dia sebenarnya. Oh tidak. Siapa malam-malam begini? Sepertinya aku harus pura-pura tidur. Akan kubuka nanti. Keponakanku sedang tidur. Aku pikir kau sudah bangun. Oh tidak. Aku tidak bisa menipu bibiku. Bibi? Aku Tadinya aku pikir kau sedang tidur. sebenarnya aku ingin kau berpikir aku sedang tidur. Tapi kenapa, Karan? Ya, begitulah. Aku menyukai kebiasaanmu ini sejak kecil. Kau tidak pernah berbohong padaku. Tidak, Bibi. Aku berbohong ketika aku harus melakukannya. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau berpikir kau berbohong ketika diperlukan, kan? Apa aku benar? Bibi, aku... Iya, aku tahu semua itu karena pengalaman. Wah, Bibi, kau sangat bijak. Kau pikir aku bijak? Tapi bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Mereka tidak percaya padaku. Aku sudah beritahu mereka kalau Sherlyn itu sedang hamil. Tapi mereka tidak percaya padaku. Omong-omong, Bibi berpikir seperti itu. Maksudku, aku percaya pada Bibi. Aku benar-benar percaya. Tapi, apa Bibi tahu ada alasan kenapa aku ingin kau terbukti benar? Aku tidak suka dengan Sherlyn. Aku tidak mau kalau dia menjadi kakak iparku. Aku juga tidak menyukainya sama sekali. Dia itu sedang hamil. Aku sangat yakin dia akan jadi seorang ibu. Tapi tidak ada seorang pun di keluarga ini yang percaya. Ya sudah, aku terima keraguan mereka. Tapi seharusnya mereka pertimbangkan pengalaman yang aku miliki. Selidiki masalahnya. Pergi dan tanyakan pada dokter. Jadi kita tahu kebenarannya. Bagaimana kau bisa jadikan dia menantu tanpa tahu tentangnya? Iya kan? Karan, dengarkan aku. Batalkan saja pernikahan Risab dan Sherlyn. Dan kemudian nikahkan Risab dengan gadis yang baik dan cantik. Oke? Iya, Bibi. Oh ya. Dan Prithvi itu tidak layak untuk Prita. Tentu saja. Dengar ya. Boleh aku mengatakan sesuatu? Tentu. Aku harap kau tidak merasa canggung. Beritahu aku. Jangan kemudian mengatakan kalau aku menceritakan hal yang paling konyol padamu. Aku tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dengar. Apa kau punya pacar? Beritahu aku. Ayo, katakan. Tentu saja. Bukan hanya satu. Aku punya banyak sekali pacar, Bibi. Tapi aku tidak bisa mengencani mereka saat ini. Karena aku tidak punya waktu untuk jalan bersama mereka. Oke. Iya, benar. Ini yang harus kau lakukan. Menikahlah dengan Prita. Dia itu gadis yang langka. Bibi, aku... Pikirkan tentang itu. Selamat malam. Coba pikirkan. Tapi, Bibi, dia itu adalah temanku. Bibi... Dia adalah temanku. Lihat. Itu bukan milikku. Aku tahu itu. Ini adalah milik Prita. Itu berarti tebakanku benar. Kalau mereka di sini untuk mencari bukti. Dan ketika mereka mencari bukti, ini jatuh di sini. Sial! Kenapa hal ini terjadi pada kita? Satu masalah sudah selesai dan masalah lainnya muncul. Sial! Itu berarti Prita memiliki buku harianku. Nasib buruk ini sepertinya sama sekali belum berakhir. Kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Sudahlah, Prithvi. Jangan marah seperti itu. Jangan buang waktu. Pergi ke Prita dan bawa kembali buku harianku. Tolong.
Oh tidak. Sekarang aku latihan jam 5 sore. Di mana jadwalnya? Di mana? Aku akan membatalkan latihannya. Wow, foto ini cukup bagus. Sekarang aku harus melakukan apapun untuk mendapatkan kembali buku harian itu dari Prita. Jangki, dasar wanita tua. Kau sangat beruntung aku bisa datang ke rumahmu ini. Hah? Ini belum selesai. Kau bertemu Prithvi favoritku setelah beberapa hari, ya kan? Banyak hari yang berlalu. Kau tahu, sebelumnya aku takut bertemu denganmu. Dulu aku gemetar ketakutan saat menyebut namamu. Sama seperti anak-anak yang merasa takut saat mendengar tentang bandit. Kau tahu, Jangki, sekarang ini aku menghadapi banyak masalah. Banyak orang yang menggangguku. Mereka semua memata-mataiku. Aku berpikir, begitu kau mati, tidak ada yang akan memata-mataiku. Jalanku akan mulus. Tapi aku salah. Aku telah membuat banyak musuh. Mereka terus memata-mataiku, mengikutiku kemana-mana. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti aku Alexander. Aku sangat kuat, seperti seorang pemenang. Itu karena aku adalah pembawa pesan kematian untukmu. Karena aku telah membuatmu menderita seperti ini. Aku telah membuatmu tidak berdaya dan cacat. Bagaimana kehidupanmu yang cacat, wanita tua? Apa kau marah? Apa Jangki tua marah? Tapi itu tidak ada gunanya. Yang bisa kau lakukan sekarang, dalam kemarahan hanya menitikkan air mata. Aku mengerti sekarang. Kau ingin tahu tanggal pernikahanku, iya kan? Siapapun di keluarga ini dapat memberitahumu. Tapi aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di keluarga ini. Rahasia. Kita berbagi hubungan seperti ini. Setiap kali aku bertemu denganmu, aku selalu memberitahumu rahasiaku. Bukankah begitu? Benar kan? Dengarlah. Aku... Tidak. Bukan seperti itu. Aku akan membisikkannya ke telingamu. Itu karena dinding ini punya telinga. Begini. Aku akan jadi seorang ayah. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan jadi ayah dari anak Prita. Aku akan punya anak dari Sherlyn. Karena
Sherlyn sedang mengandung anakku. Jadi kau tidak perlu khawatir. Karena aku pasti akan membuat Prita bahagia selamanya. Kau mengerti wanita tua? Jadi dengan kabar baik ini mari kita saling berpelukan. Aku pantas mendapatkan pelukan kan? Tidak. Aku tidak akan menyentuh kakimu kali ini. Kalau tidak kau akan menendangku. Kali ini hanya pelukan saja. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Lepas. Tenang, Prithvi, diam. Prithvi, tenang. Diamlah. Diam. Prithvi, jangan berteriak lagi. Berjanjilah padaku. Lepaskan tanganku. Kau ini kenapa? Diam. Prithvi, lihat aku. Aku memintamu untuk pergi ke rumah Prita dan membawa buku harianku kembali. Tapi kau malah membuat drama. Tenang. Ayo pergi. Rumah Prita. Iya, ayo sana. Tidak. Aku tidak akan pergi ke rumah Prita. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi ke rumah Prita dan itu sudah bulat. Prita itu mengambil buku harianku. Kau tahu, kita bisa mendapat masalah. Kau kan yang bilang, ini akhir dari kita berdua. Aku tidak peduli. Aku sungguh tidak peduli. Salahkan aku sesukamu. Aku tidak peduli. Ya aku tahu, aku tidak akan pergi ke rumah Prita bagaimanapun juga. Karena jika aku pergi ke sana, aku akan... Kenapa aku tidak mau pergi ke sana? Kenapa? Karena jangki wanita tua itu. Apa? Sayang, aku melihatnya di sini. Aku melihatnya. Maksudku, aku merasa... Aku punya firasat kuat bahwa jika aku pergi ke rumah Prita, maka... Jangki akan sembuh karena aku. Kau ini bicara apa? Firasat apa itu? Katakan padaku. Sayang, aku ingin bilang kalau aku pergi ke rumah Prita, aku pasti bertemu dengan Jangki. Dan dia pasti akan melihatku, dan dia tidak akan lumpuh lagi. Dan kau tahu, begitu dia melihatku, tangannya akan menjadi sangat kuat. Dan dia akan mencekikku. Dia akan mencekikku seperti ini, lalu dia akan menamparku dengan keras. Tidak. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak akan pergi ke rumah Prita. Sayang, aku tidak akan mendapatkan apapun dengan pergi ke rumah Prita. Dengar aku. Kalau kau tidak pergi ke rumah Prita, bagaimana aku bisa mendapatkan kembali buku itu? Pemain kriket itu karat. Aku sangat yakin Prita tidak mungkin menyimpan buku harianmu. Pemain kriket tidak berguna itu karena Lutra yang menyimpannya. Dan pasti ada di kamarnya. Maksudmu di kamar Karat? Aku akan mengirimkannya. Panggilan dari Karat. Halo? Ada apa? Kenapa kau belum tidur? Aku baru saja mengirimmu foto. Foto Prithvi dan Sherlyn? Bukan, kau lihat dulu Prita. Kau kan tahu foto siapa itu. Baiklah, tunggu. Iya, jadi kau mengirimi foto kita? Ya, itu kau dan aku. Sebenarnya aku ingin memujimu setelah melihat foto ini. Dan seseorang tidak boleh menahan pujian. Jadi kupikir aku harus memujimu. Dan kau harus terima apa yang aku bicarakan. Apa maksudmu? Apa yang patut dipuji dalam sebuah foto? Berarti kau belum melihat foto itu dengan baik. Perhatikan baik-baik. Di wajahmu ada banyak sekali warna. Dan kau memiliki ekspresi aneh di wajahmu. Biarpun begitu, kau tidak terlihat mengerikan. Ya, aku tidak berteriak setelah melihatmu. Kau sudah selesai. Kau menelponku larut malam untuk mengatakan hal ini. Ya. Baiklah, aku akan tutup teleponnya karena kau punya banyak waktu untuk membicarakan hal-hal bodoh seperti ini. Tapi aku harus kerja dan jangan pernah menelponku untuk membicarakan hal-hal bodoh seperti itu lagi. Aku tidak mau. Halo? 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 Dia menutup teleponnya.
tidak adil. Padahal pujian aku kan tulus. Prita Aurora memang terlihat cantik. Ada banyak sekali warna di wajahmu. Kau memiliki ekspresi aneh di wajahmu. Walaupun begitu, kau tidak terlihat mengerikan. Orang ini benar-benar gila rupanya. Bagaimana kau tahu kalau Karan yang mengambil buku harianku? Sayang, harusnya aku menyadarinya saat aku sadar Karan dan Prita menghilang dari pesta itu. Apa kau ingat? Iya, keduanya menghilang. Si cerewet itu, Sristi juga hilang. Iya kan? Tepat sekali. Karan, Prita, dan Sristi semuanya hilang dari pesta. Dan yang penting adalah mereka bertiga muncul kembali di pesta saat pesta dansa kita selesai. Apa kau ingat? Dan tahukah kau, ketika mereka kembali, mereka semua langsung menuju ke kamar Karan. Apa kau yakin? Sangat yakin 100%. Aku sedang pergi ke dapur. Dan saat itu aku melihat Karan, Prita, dan juga Sristi sedang menuju ke kamar Karan. Sayang, aku tidak bisa melakukan apapun saat itu. Namun saat ini, setelah bicara denganmu, rencana mereka tiba-tiba menjadi jelas bagiku. Maksudmu? Maksudku begini, mereka semua meninggalkan pesta untuk datang ke rumahmu untuk mencari bukti yang memberatkanmu. Dan ketika mereka kembali, mereka tidak ikut pesta. Mereka langsung menuju kamar Karan agar mereka bisa membuka buku harian itu. Tapi aku yakin sekali, karena suatu alasan, mereka tidak bisa membuka buku harian itu. Terima kasih Tuhan. Tapi bagaimana kau tahu mereka belum membuka buku harian? Seandainya mereka sudah membukanya, kau dan aku pasti sudah tamat sekarang. Ayolah sayang, gunakan akal sehatmu. Seandainya mereka membuka buku harian itu, mereka tidak akan menyia-nyiakan peluang mereka. Dan mereka pasti akan membuat keributan di kediaman Lutra. Dan mereka pasti akan mengungkap kita berdua di depan semua orang. Dan mereka akan menyerang kita dengan pertanyaan. Mereka tidak akan biarkan kita musang licik itu. Tapi syukurlah mereka tidak bisa membuka buku harian itu. Dan kita masih aman sekarang. Syukurlah. Kita tidak akan aman untuk waktu yang lama. Kita tidak punya banyak waktu. Punuh, aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya. Tolong pergi ke rumah Karan dan pergi ke kamarnya. Ambil buku harianku itu, ayo. Kau sudah tidak waras. Kenapa aku harus menderita karena kesalahanmu? Masalah ini muncul karena kebodohanmu. Kenapa kau harus menuliskan rahasia kita di buku harian itu? Lihatlah, masalah yang kau timbulkan pada kita. Kita beruntung mereka belum membuka buku harianmu. Jika mereka sampai membuka buku harianmu itu, kita berdua pasti akan mendapat masalah besar. Apa katamu? Pergilah ke rumah Lutra. Apa kau tidak waras? Kau menyuruhku pergi ke sana. Bagaimana cara aku masuk ke dalam rumah Lutra? Aku tidak peduli cara kau masuk ke rumah itu. Aku tidak punya pilihan lain. Kau harus pergi ke kamar Karan sekarang dan membawa buku harianku kembali. Kau harus melakukannya. Teriaklah semaumu dan salahkan aku semaumu nanti. Tapi tolong sekarang. Kau... Bagus, aku pergi. Karena aku tidak punya pilihan lain. Hanya karena itu. Suamiku, apa kau dengar? Keluarlah, kau mendengkur sangat keras. Tolong berhenti mendengkur, kumohon. Pindahlah ke kamar Karan dan tidur di sana. Dengkuranmu semakin keras. Sudah, sana cepat. Apa kau tidak mendengarku? Tidurlah di luar. Kau mendengkur sangat keras. Sana ke kamar Karan. Kalau tidak, kau tidur di luar. Kau mendengkur sangat keras. Aku tidak tahan. Sana, cepat pindah. Aku sangat terganggu. Aku tidak bisa tidur. Sana, cepat. Ini kamar tidur Rakyat Lutra. Tidak masalah.
Aku harus masuk. Apapun yang terjadi. Suamiku kok masih di sini? Dia sudah keluar. Lalu asalnya dari mana suara itu? Mungkin hanya imajinasiku saja.